Ini adalah hasil omset saya selama saya gabung jadi afiliasi di YouTube. Di video ini saya pengen bahas afiliasi YouTube. Apakah afiliasi YouTube ini menjanjikan atau tidak? Karena saya udah ngalamin, jadi pengen saya sharing buat teman-teman yang pengen nyoba jadi affiliate YouTube. Pokoknya simak video ini sampai selesai dan kita langsung aja mulai bahas. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, perkenalkan nama saya Dang. Di video ini saya pengen ngomongin masalah affiliate YouTube. Affiliate ini sekarang udah menjamur di semua platform ya, mau itu di marketplace, social e-commerce, ataupun di sosial media. Salah satunya di YouTube, yang belum itu di Facebook ya. Nah, jadi mungkin kalau misalkan teman-teman yang pengen nyoba jadi affiliate di YouTube itu rasanya gimana sih? Apakah menguntungkan, menjanjikan, penghasilannya lebih gede dari affiliate TikTok atau malah sebaliknya? Nah, di sini saya sudah mencoba jadi affiliate YouTube, menambahkan produk selama 90 hari terakhir, dan itu pun pas si YouTube Shopee-nya dirilis teman-temannya. Itu udah mulai saya menambahkan produk sampai sekarang. Nah, keluh kesahnya itu apa sih gitu? Keuntungannya apa? Ini biar teman-teman itu nggak maju mundur gitu, biar menambah keyakinan aja ya. Maksud keyakinan itu mau gabung atau enggaknya gitu. Jadi gini, untuk jadi affiliate di YouTube itu ada minus sama plusnya, dan itu wajar. Di semua platform juga ada yang kayak gitu ya, minus sama plusnya. Tapi di sini mungkin teman-teman pengen tahu lebih dalam lagi. Oke, kita ngomongin dulu dari plusnya dulu ya. Nanti di akhir kita ngomongin minusnya itu kayak gimana gitu. Plusnya di sini, kalau misalkan teman-teman mau menambahkan produk di video apapun, baik itu video short ataupun video panjang, komisinya itu bukan dari satu produk yang ditag aja, tapi dari semua produknya. Misalkan gini, teman-teman ini bikin konten di YouTube Shorts dan itu lagi ngebahas satu produk, nge-review. Nah, misalkan kacamata ini di-review. Ketika ada penonton ngeklik kacamata ini, tapi mereka itu berubah pikiran, pengen beli mic ini. Ya, mic ini misalkan harganya itu 800.000, komisinya 10%. Ya, anggaplah kurang lebih dapat 80.000 gitu. Nah, nanti komisi yang akan didapatkan seharusnya ketika mereka itu beli kacamata dapat komisinya 1%, anggaplah itu 10.000. Ternyata mereka malah beli mic ini yang harganya 800.000. Teman-teman malah dapat komisi 80 ribuan. Jadi ini lebih enak kalau misalkan pakai konsep seperti itu. Nah, di sini peluang untuk mendapatkan penghasilannya itu lebih luas. Kalau misalkan di TikTok teman-teman ya, kita beli barang, kita review ini barang kacamata. Kalau misalkan orang klik kacamata tapi mereka beli yang lain, setahu saya ini kita nggak dapat komisi dari produk yang lain. Tapi sekarang nggak tahu ya. Jadi kalau misalkan kita punya satu barang ini, kita review udah, habis itu kita bingung lagi mau review, beli lagi sampel teman-temannya. Tapi kalau misalkan di YouTube, satu konten ini ataupun satu produk ini itu bisa dibikin banyak konten yang secara tidak langsung. Oke? Nah, yang kedua ngomongin secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung itu maksudnya kayak gimana? Sebagai affiliate TikTok, mungkin teman-teman yang udah terbiasa ngebahas satu produk yang konsepnya itu hard selling itu langsung ngebahas satu produk gitu kan, dengan call to action-nya itu yang mainstream. Ayo Kak, langsung aja check out sekarang juga mumpung masih ready stock. Nah, di YouTube, mau itu kontennya YouTube Short ataupun video panjang, gak harus pakai konsep seperti itu udah ada penjualan. Sebagai contoh, saya bikin konten tutorial. Bikin konten tutorial itu gak langsung menjelaskan semua produknya. Yang jelas, si penonton itu menonton apa yang saya gunakan. Misalkan kacamata, jam tangan, terus mic, ada laptop juga. Nah, ketika mereka menonton, mereka itu akan mungkin butuh ya sama beberapa barang yang saya tag. Misalkan mereka itu butuh laptopnya. Mereka tag, mereka klik produknya, mereka lihat laptopnya, mereka beli. Jadi ini konsepnya itu lebih ke soft selling teman-teman ya. Dan konsep ini itu bisa dilakukan di semua jenis konten. Misalkan teman-teman yang hobinya itu masak. Di sini bisa bikin konten tutorial masak dan gak harus dijelaskan, Kak langsung aja beli Kak, ini mangkuknya lumayan banget ya. Mumpung masih ready di Shopee kayak gitu. Gak harus. Teman-teman bikin aja seperti biasa konten masak yang dimana konten masaknya ini difokuskan buat yang butuh resep masakan. Tapi di dalam konten itu kan ada barangnya ya. Misalkan ada mangkuknya, ada wajannya teman-teman ya, ada pisaunya. Nah, di situ secara tidak langsung si penonton akan membutuhkan barang tersebut. Jadi ini uniknya ya, penonton YouTube itu, audiensnya itu kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen coba untuk konten yang baik itu short ataupun YouTube panjang ya, ataupun video panjang, itu bisa langsung dipraktekkan. Selanjutnya ngomongin masalah komisi di YouTube. Jujur yang saya lihat komisi di YouTube itu emang kecil-kecil ketika di tag produknya. Paling yang sering saya lihat itu komisinya 1,3%. Jadi intinya 1%-an untuk komisinya teman-teman ya. Yang dimana ini kecil banget sebetulnya.
Anggaplah kita ini beli yang namanya itu kacamata ini lagi ya, harganya itu misalkan 100.000. Kalau misalkan 1% berarti kita dapat komisinya itu 1.000. Cuman di sini seperti yang poin pertama tadi teman-temannya, kalau misalkan ada yang beli, mereka itu belinya bukan produk yang sudah kita tag, maka kita akan mendapatkan komisi bersih dari produk yang mereka beli yang kedua. Sebagai contohnya nih, kalian bisa lihat lagi ya, di video saya ini ada produk afiliasi terpopuler selama 90 hari terakhir. Di sini saya bisa dapat komisi 30.000 dari satu barang, dan ini meja. Yang keduanya ada lampu gantung ruang makan, komisinya itu 20 ribuan. Nah, sebetulnya dua produk ini itu saya nggak tag di video saya. Coba deh teman-teman cek aja, nggak ada videonya ya yang ngebahas tentang masalah meja ini. Tapi kemungkinan ada yang nonton, mereka awalnya itu pengen lihat produk-produk yang saya tambahkan di video saya, tapi mereka lebih memilih untuk beli meja. Alhasil di sini saya dapatnya itu komisinya meja, bukan produk yang saya tag. Nah, jadi itulah teman-teman ya kelebihan yang saya dapatkan kalau misalkan saya jadi afiliasi di YouTube. Bahkan untuk live streaming juga lumayan. Nah, untuk masalah view-nya lumayan sih stabil ya, di akun short saya itu di angka 500, bahkan ada yang sampai 1 ribuan. Intinya nggak ada yang stuck di angka 200 view. Kalau misalkan nge-review produk teman-teman ya. Jadi ini lumayan enak. Bahkan kita juga bisa iklanin videonya. Nah, jadi di YouTube Shopping ini kita bisa mengiklankan video keranjang teman-teman ya, ataupun bisa dianggapnya kalau di TikTok itu video keranjang kuning ya. Kalau di sini video keranjang itu kita bisa iklankan. Baik itu videonya video panjang ataupun video pendek, video shorts. Dan ini diiklankannya menggunakan Google Ads teman-teman ya. Mungkin di next video kalau misalkan ini videonya rame akan saya coba buatkan seperti apa step by stepnya. Sebetulnya simple. Oke. Nah, itu kurang lebihnya keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau misalkan jadi afiliasi di YouTube. Sekarang ngomongin masalah kekurangannya. Kekurangannya itu apa sih Bang kalau misalkan kita jadi afiliasi di YouTube? Cuma 2 sebetulnya. Yang pertama, ini peraturannya yang agak sedikit susah juga. Harus tembus di angka 10.000 subscriber baru kita bisa jadi afiliasi di YouTube. Dan ini sulit banget teman-teman ya. Mungkin bisa diakali dengan cara kita suntik follower, tapi itu nggak rekomendasi. Takutnya nanti ke-banned lah, ataupun ada poin, ataupun ada pelang, ataupun apalah itu ya. Jadi carilah cara yang menurut saya ini lazim ataupun emang direkomendasikan dan tidak melanggar kebijakan ya kalau misalkan pengen jadi affiliate YouTube. Nah, nanti teman-teman itu di sini kalau misalkan mau ngejar 10.000 subscriber sebetulnya ada caranya. Kalau misalkan teman-teman udah mempertimbangkan dari kelebihan yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi afiliasi di YouTube itu kontennya kayak gini, komisinya kayak gini, produknya kayak gini. Nah, untuk cara ngejarnya, teman-teman tinggal bikin konten shorts aja secara konsisten. Ini jujur ya, kalau misalkan ngomongin konten short itu emang cepet banget untuk naikin subscribernya dibandingkan dengan video panjang teman-teman ya. Video panjang mungkin butuh riset, sedangkan untuk video short itu ya mungkin bisa video-video yang agak sedikit aneh, teman-teman nge-reaction ataupun lain-lain itu juga sebetulnya bisa. Dan itu bisa teman-teman lakukan juga. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman berani ngupload video Cina ya, Jin di-upload langsung meskipun gak ada produknya, setelah nanti udah sampai 10.000 subscriber, itu teman-teman langsung menautkan beberapa produk yang ada di video Cinanya. Tapi ini hanya sebentar. Kedepannya juga YouTube itu akan memperhatikan konten-konten seperti itu yang dimana kontennya tidak sesuai dengan produknya. Jadi ini wajar diwaspadai ataupun harus hati-hati juga. Itu kekurangan yang pertama. Yang keduanya di sini untuk komisinya itu tidak bisa cair dalam waktu 1 mingguan. Hanya bisa cair dalam waktu 3 bulan. Ini yang bikin rugi juga. Apalagi mungkin teman-teman yang pengen dapetin passive income, pengen cepet banget perputaran uangnya, tapi di sini ngelihat harus cairnya selama 3 bulan sekali. Ini yang bikin rugi. Nah, jadi si penghasilan dari afiliasi YouTube ini nantinya itu akan digabung dengan penghasilan dari Google Ads-nya, teman-teman, ataupun dari fitur monetnya gitu. Dan ini sudah saya rasakan. Jadi di sini untuk komisi saya itu kurang lebih di angka 262.000 dengan penghasilan YouTube-nya itu lumayan, teman-teman ya. Nanti akan digabungkan komisinya dan nanti akan cair bareng-bareng. Dan ini sudah saya rasakan juga teman-teman ya. Nah, jadi di sini mungkin buat teman-teman yang pengen jadi afiliasi YouTube, ngelihat kekurangannya di sini, apakah masih mau jadi affiliate YouTube? Tapi kalau misalkan pengen jadikan passive income untuk tabungan, itu bisa dicoba. Dan nanti teman-teman bisa difokuskan itu di affiliate TikTok dulu ya. Semoga aja untuk kedepannya ini afiliasi YouTube itu bisa cairnya tiap waktu gitu ya. 1 minggu ataupun 1 hari juga udah lumayan. 1 bulan juga udah lumayan. Ini harus 3 bulan
bulan nunggu teman-teman ya. Lumayan cukup sulit juga. Nah, jadi tuh kelebihan dan kekurangan kalau misalkan kita jadi afiliasi YouTube. Secara guys kesimpulannya, kalau misalkan teman-teman yang pengen nyari passive income dan pengen dapat penghasilan secara cepat uangnya, turunnya maksudnya ya, cairnya, itu mungkin afiliasi YouTube tidak rekomendasi. Karena kalau misalkan kita lihat penghasilannya itu hanya bisa cair selama 3 bulan sekali. Jadi ini mungkin bisa jadikan passive income secara panjang teman-teman, ataupun jadikan sebagai tabungan aja. Dan nanti teman-teman bisa fokusnya itu di afiliasi TikTok ataupun afiliasi Shopee agar bisa cepat untuk dapetin penghasilannya. Tapi untuk masalah konten di sini masih bebas, kalian bisa upload video Cina juga setahu saya, dan banyak juga orang yang melakukan seperti itu. Bahkan untuk komisinya juga masih bisa dapat komisi dari yang lainnya. Nah, itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Dang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.